Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11 Kurikulum Merdeka tentang keragaman hayati. Khusus pada video kali ini kita akan bahas sebaran flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Kita awali dari persebaran flora di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia bisa dilihat dari dua klasifikasi. Yang pertama adalah menurut wilayahnya atau karakteristiknya. Dibagi menjadi flora Indonesia Barat, Asiatis, flora Indonesia Tengah, flora Kepulauan Wales atau flora peralihan, dan flora Indonesia Timur atau Australis. Sementara flora Asiatis sendiri dibagi menjadi flora Sumatera Kalimantan dan flora Jawa Bali. Sehingga sebagian terkadang referensi menyebut flora di Indonesia dibagi menjadi 4. Flora Sumatera Kalimantan, flora Jawa Bali, flora Indonesia Tengah, dan flora Indonesia Timur. Sementara klasifikasi menurut jenisnya ada 8. Hutan hujan tropis, hutan hujan pegunungan, hutan homogen atau musim, sabana, stepa, mangrove, hutan gambut, dan hutan lumut. Kita awali dari persebaran flora berdasarkan wilayahnya atau karakteristiknya. Yang pertama adalah flora Asiatis. Tentu letaknya di Indonesia Barat dengan wilayah Indonesia lain dibatasi garis kayal yang melintasi Selat Makassar dan Selat Lombok. Garis ini adalah garis Wallace. Dan flora Asiatis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu flora Sumatera Kalimantan, di mana wilayahnya tentu di Pulau Sumatera dan Kalimantan, dengan Pulau Jawa dibatasi oleh sebuah garis yang melintasi Selat Sunda dan Laut Jawa. Karakteristik flora Sumatera Kalimantan, jenis hutannya adalah hutan hujan tropis atau heterogen. Pohonnya tinggi, besar, lebat, dan lembab, seperti kayu keruing, bengkirai, dan kanva. Sementara tanaman endemiknya ada Rafflesia atau Padma raksasa. Tanaman endemik daerah Sumatera ini memiliki tinggi hingga sampai 1,5 meter dan lebar ketika merekah hingga sampai 75 cm. Juga ada bunga bangkai yang lebih besar lagi dan lebih tinggi lagi. Tingginya bisa mencapai 2-4 meter dan lebarnya bisa 2 kali dari Padma raksasa atau Rafflesia. Selain itu masih ada daun payung atau daun sang, yaitu daun yang sangat tinggi bisa mencapai sampai 4 hingga 5 meter, lebar seperti payung. Juga masih ada tanaman khas kantong semar dan lain-lain. Flora Asiatis yang kedua adalah flora Jawa Bali yang tentu wilayahnya adalah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Karakteristiknya jenis hutannya adalah hutan heterogen, hutan homogen, dan sabana. Hutan heterogen di daerah Banten dan sebagian dari Jawa Barat. Kemudian di Jawa Barat bagian tengah, timur, utara, dan Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali itu banyak dijumpai hutan homogen. Sementara beberapa tempat di Semenanjung Jawa Timur ada sabana. Contohnya adalah tanaman jati seperti ini, mauni, sengon, dan lain-lain. Tanaman endemiknya ada tanaman kepoh, kemudian sawo kecik, sawo yang ukurannya kecil, edelweiss Jawa, dan lainnya. Kita lanjutkan flora yang kedua adalah flora peralihan atau flora Wallace yang letaknya pasti di Indonesia Tengah. Inilah letak flora peralihan, terletak di sebelah timur garis Wallace sampai garis kayal lain yang namanya adalah garis Weber. Garis Weber ini melintasi Laut Maluku sebelah barat Pulau Buru di Laut Banda sampai ke Laut Timur. Wilayahnya tentu di Kepulauan Indonesia Tengah, yang sering disebut juga Kepulauan Wallace, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara, baik NTB maupun NTT. Jenis hutannya antara lain adalah hutan pegunungan. Kemudian ada juga anggrek yang banyak dapat di Sulawesi, ada sabana dan stepa di daerah NTT, Nusa Tenggara, dan juga ada hutan campuran di Kepulauan Maluku. Tanaman endemiknya ada di kayu eboni atau pohon eboni, disebut juga kayu hitam. Ketika dipotong, bagian tengahnya hitam. Ada anggrek serat, kemudian ada langusel, dan lain sebagainya.
Sementara di NTT atau di Nusa Tenggara, khususnya di Pulau Timor, Sumbawa, Flores, ya, terdapat kayu cendana yang banyak dimanfaatkan, sangat mahal sekali untuk cendera mata, mebel, obat, dan sebagainya. Juga ada ampupu yang menjadi bahan baku untuk minyak atsiri. Kita lanjutkan flora Indonesia Timur atau flora Australis. Tentu wilayahnya terletak di sebelah timur dari garis Weber, meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Jenis hutannya adalah hutan hujan tropis, ada hutan pegunungan tinggi, mangrove, dan lainnya. Tanaman endemik di Indonesia Timur, kita bisa menjumpai ada eukaliptus yang banyak digunakan untuk bahan baku minyak putih, kemudian ada pohon matoa yang buahnya bisa kita nikmati, waromo, kemudian ini buahnya, ya, ini tanamannya, ini buahnya kalau sudah tua, ada sagu, ya, nipah, dan lain-lain. Kita lanjutkan persebaran flora berdasarkan jenisnya. 1. Hutan hujan tropis. Hutan lebat tinggi berbatang besar, bawahnya gelap dan lembab. Ini batangnya besar sekali, ya, beberapa pohon. Terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Contoh tanamannya. Yang kedua adalah hutan hujan pegunungan. Sama seperti hutan hujan tropis, tapi letaknya jauh di atas pegunungan tinggi. Karena itu tersebar luas di sepanjang pegunungan tinggi yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua. Yang ketiga adalah hutan homogen atau hutan musim. Tumbuhan sejenis di musim kemarau daunnya sangat rimbun, sangat hijau, dan meranggas di musim kemarau. Di musim hujan sangat hijau, ya, sangat rimbun. Seperti pohon jati, ini ya pohon jati, dan ini terdapat di Pulau Jawa. 4 adalah sabana, padang rumput yang diselingi pepohonan. 5 stepa, padang rumput yang diselingi semak belukar, keduanya bisa dimanfaatkan untuk peternakan. 6 mangrove atau bako adalah tanaman yang tumbuh di pantai, ini akarnya menjulang. 7 tanaman gambut, hutan di pedalaman yang tumbuh di tanah yang sangat masam. Tanah ini kurang subur, dan inilah yang sering terbakar ketika musim kemarau. Dan yang terakhir adalah hutan lumut atau tanaman lumut yang tumbuh di daerah pegunungan tinggi lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Kita lanjutkan persebaran fauna di Indonesia. 1 adalah fauna asiatis. Wilayahnya adalah ini, ya. Tentu di Indonesia Barat, di sebelah barat garis Wallace, dan inilah fauna asiatis, meliputi Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Mirip dengan fauna yang ada di benua Asia. Binatang mamalia yang ukurannya sangat besar, ya, banyak ditemukan jenis kera juga, banyak terdapat ikan air tawar. Ini contohnya ada gajah, badak, harimau, siamang, ada orangutan, ya, kemudian ada bekantan, ya, berhidung mancung, ikan pesut, ya, dan lain-lain. Inilah fauna asiatis. Kita lanjutkan fauna peralihan. Fauna peralihan letaknya adalah di Indonesia Tengah, di sebelah timur garis Wallace, dan di sebelah barat dari garis Weber. Ini fauna peralihan. Karakteristiknya meliputi perpaduan antara fauna asiatis dan peralihan. Dan fauna yang ada di sini menjadi endemik di Indonesia, artinya tidak ada di tempat lain di dunia. Banyak dijumpai reptil dan hewan langka atau hewan purba. Contohnya seperti ini, komodo, babi rusa, anoa, burung maleo, tarsius, dan lain-lain. Fauna yang terakhir adalah fauna Australis. Ini wilayahnya terletak di sebelah timur garis Weber, meliputi Pulau Maluku dan Papua. Karakteristiknya binatang mamalia kecil-kecil, banyak dijumpai binatang berkantung, banyak burung berwarna, dan lainnya. Contohnya, ini ada kanguru pohon, kemudian ada koala, ada walabi, cendrawasih, kemudian ada burung kasuari yang terkenal sangat kuat, jalan kaki kuat, burung emu, dan lain sebagainya. Ini ya, burung kiwi juga terdapat di daerah sana di fauna Australis. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semangat terus untuk belajar geografi dan untuk memperdalam tugas sebaran fauna di Indonesia dan flora di Indonesia. Kalian bisa memilih salah satu. Saksikan video berikutnya tentang manfaat dan faktor persebaran dari flora fauna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.